Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan kita, kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita telah sampai kepada hadis selanjutnya di dalam bab tentang kesabaran, yaitu kisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Talha bersama dengan istrinya yang bernama Ummu Sulaim dan bersama dengan anaknya. Saya bacakan kembali hadisnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu. Anas ini merupakan anak dari Ummu Sulaim. Kana ibnun li Abi Talha. Ya, jadi Anas punya bapak, setelah bapaknya wafat, ya, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Olehnya Anas bin Malik mengatakan, adalah Abu Talha memiliki seorang anak laki-laki, yashtaki, yang sedang dalam keadaan sakit parah. Fakharaja Abu Talha. Suatu hari Abu Talha keluar dari rumahnya untuk sebuah keperluan. Faqubida as-sabiyyu. Di saat Abu Talha keluar meninggalkan rumahnya dan masih berada di luar, anaknya pun meninggal dunia ya karena sakit tersebut. Falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala ibni. Lantas ketika Abu Talha telah pulang dan masuk ke dalam rumahnya, ia pun bertanya kepada istrinya Ummu Sulaim, ma fa'ala ibni, apa yang dilakukan oleh anakku? Qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu as-sabi huwa askanu ma kana. Maka kata Ummu Sulaim menjawab pertanyaan tersebut, beliau mengatakan sekarang dia jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, keadaannya lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah fa akhbarah. Ketika waktu pagi, Abu Talha mendatangi Rasulullah lalu mengabarkan tentang kejadian semalam. Apa kejadian semalam itu? Ya, di riwayat selanjutnya. Melanjutkan hadis ini, kata Rasulullah bertanya kepada Abu Talha, a'arrastumul lailah? Apakah tadi malam kalian telah melakukan hubungan? Qala na'am. Ya, kata Abu Talha, iya wahai Rasulullah. Qala Allahumma barik lahuma. Kemudian Rasulullah mendoakan kepada Abu Talha dan kepada istrinya Ummu Sulaim, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka berdua. Fawaladat gulaman. Maka Ummu Sulaim pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, setelah beberapa bulan tentunya. Faqala li Abu Talha. Kemudian Abu Talha mengatakan kepadaku, siapa itu? Anas. Ya, Anas bin Malik. Ketika anaknya lahir, anaknya Abu Talha lahir, ia mengatakan kepada Anas bin Malik, ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabi. Bawalah anak ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'ahu bitamaratin, dan juga Abu Talha menitipkan beberapa butir tamrah atau kurma ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ama'ahu syai'un? Qala na'am, tamaratun. Ketika Anas telah sampai kepada Rasulullah dengan membawa anak tersebut dan juga membawa beberapa butir kurma, Rasulullah bertanya,
apakah Anas membawa sesuatu yang lain? Kata Anas bin Malik, na'am tamaratin. Iya, yaitu beberapa buah kurma atau kurma kering, ya. Tamar itu kurma kering. Fa'akhadhaha an-nabiyyu famadaghaha. Kemudian Rasulullah mengambil beberapa butir kurma tersebut, lalu beliau mengunyah kurma itu. Tsumma akhadhaha min fihi. Kemudian Rasulullah mengeluarkannya dari mulut beliau setelah beliau kunyah kurma tersebut. Faja'alaha fis sabi, tsumma hannakahu wa sammahu Abdullah. Kemudian Rasulullah meletakkan ya bekas kunyahan tersebut, hasil kunyahan kurma tersebut ke mulut anak kecil itu, ya, lalu kemudian diletakkan di langit-langit mulutnya. Kemudian Rasulullah memberikan nama kepada anak tersebut dengan nama Abdullah. Hadirin rahimakumullah. Ada sesuatu di riwayat hadis ini yang tidak diceritakan di dalam hadis ini, yaitu kejadian apa yang terjadi di malam harinya. Ketika Rasulullah atau ketika Abu Talha datang kepada Rasulullah di waktu pagi, mengabari kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi di waktu malam harinya. Ini tidak disebutkan di hadis ini. Disebutkan di hadis selanjutnya, yaitu di dalam riwayat Muslim. Ya, kalau yang tadi riwayat Bukhari, ya. Sekarang riwayat Muslim. Beliau mengatakan, mata ibnun li Abi Talha, ya. Sampai kejadian anaknya wafat, lalu kemudian Abu Talha belum sampai ke rumah, belum kembali ke rumah. Kata Ummu Sulaim kepada keluarganya yang hadir pada saat itu, la tuhadditsu Aba Talha bi ibnihi hatta akuna ana uhadditsuhu. Jangan sama sekali di antara kalian ada yang menyampaikan kabar tentang meninggalnya anaknya Abu Talha ini kepada Abu Talha, kecuali saya yang akan menyampaikan kepadanya. Ya, jadi jangan ada yang sampaikan kabar ini ya kepada Abu Talha. Biarkan saya yang menyampaikannya secara langsung. Faja'a, kemudian datanglah Abu Talha. Faqarrabat ilaihi asya'an fa'akal wa syariba. Ketika Abu Talha masuk ke dalam rumahnya, Ummu Sulaim menyiapkan makanan, minuman, ya, makan malam dengan sebaik mungkin. Tsumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna' qabla dzalik. Kemudian Ummu Sulaim ini berdandan dengan sangat cantik, dengan sangat indah, ya, yang pernah ia lakukan. Artinya sebelumnya ia tidak pernah berdandan dengan sedemikian rupa, kecuali ya pada malam hari itu beliau berdandan dengan sangat sempurna. Faja'a, ya, ya, fawaqa'a biha. Kemudian mereka pun, Abu Talha dan Ummu Sulaim, melakukan hubungan. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha. Ketika Ummu Sulaim menyaksikan dari suaminya, yaitu Abu Talha, telah merasa kenyang dan telah diberikan keinginannya, qalat, Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya Abu Talha, ya Abu Talha, wahai Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin. Wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu kiranya seandainya ada ya orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, ya, ibaratnya kita diberikan pinjaman oleh orang lain. Fatalabu 'ariyatahum. Kemudian tiba masanya pinjaman itu diminta untuk dikembalikan ya oleh si peminjam tersebut kepada yang dipinjamkan. Alahum an yamna'uhum. Kata Sulaim, apakah yang dipinjamkan tersebut berhak untuk menolak permintaan tersebut? Ya, apakah boleh dia mengatakan saya tidak mau mengembalikan apa yang telah engkau pinjamkan? Qala la. Kata Abu Talha, tidak, ya, tidak boleh ia mengatakan seperti itu. Faqalat, kemudian Ummu Sulaim mengatakan, fahtasib ibnak. Kalau begitu,
berharaplah kebaikan atau ganti yang lebih baik ibnak, karena anakmu. Ya, maksudnya adalah bersabarlah dan berharaplah ganjaran kebaikan atas kesabaran tersebut, karena sesungguhnya anakmu telah meninggal dunia. Ya, jadi baru disampaikan kepadanya setelah apa yang dilalui oleh Abu Talha di malam tersebut. Faqadiba, sebagaimana reaksi orang tua, ya, semestinya, ya, di awalnya karena mereka adalah manusia juga dan itu adalah sifat manusiawi. Abu Talha pun marah mendengarkan, ya, kabar tersebut. Summa qala taraktini hatta idza talattakhtu summa akhbartini bi ibni. Ya, kenapa tidak dari tadi engkau menyampaikan kabar tersebut? Ya, engkau baru menyampaikannya kepada aku setelah apa yang engkau lakukan kepada aku. Ya, dengan memberikan makan kepadanya, dengan bersolek, dengan berdandan, dengan memberikan pelayanan kepada suaminya. Ya, kata Abu Talha, mengapa engkau baru mengabariku sekarang setelah apa yang telah engkau lakukan kepada aku? Fantalaq, kemudian ia pergi kepada Rasulullah SAW. Ya, berarti ini potongan kejadian yang tidak disebutkan di hadis yang pertama tadi. Ya, kejadian di waktu malam hari tersebut. Maka datanglah ia kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi. Maka Rasulullah mendoakan mereka berdua, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam hari kalian. Qala fahamalat, kemudian Anas bin Malik mengatakan, maka fahamalat, Ummu Sulaim pun mengandung, ya, dari hubungan pada malam hari itu. Qala wa kana Rasulullah fi safarin wa hiya ma'ahu, dan suatu ketika Rasulullah SAW, ya, sedang bersafar dan Ummu Sulaim bersama dengan, ya, Anas atau bersama dengan suaminya tentunya ikut di safar tersebut. Wa kana Rasulullah idza ata al-Madinah min safarin la yatrukuha turuqan fadanaw min al-Madinah fadarabaha al-makhad. Ya, dan Rasulullah kebiasaan beliau ketika datang dari luar bersafar, ya, beliau tidak senang kembali dalam waktu malam hari. Ya, jadi beliau bercepat-cepat dan berharap bisa sampai di rumah sebelum waktu malam, ya, sebelum waktu malam. Maka ketika Rasulullah bersama dengan rombongan safarnya yang di dalamnya terdapat Ummu Sulaim yang sedang mengandung, itu telah mendekati Madinah, ya, fadanau minal Madinah fadarabaha al-makhadu, maka tiba-tiba, ya, sudah mendekati kota Madinah, Ummu Sulaim merasakan, ya, apa istilahnya kalau kontraksi, ya, merasakan kesakitan di perutnya, ya, dan merasakan anaknya ini sudah akan lahir pada saat itu juga. Fahtabasa 'alaiha Abu Talha wa antalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulu Abu Talha, innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah idza kharaj. Maka Abu Talha pun mengharapkan agar anaknya tidak lahir pada saat itu, ya, nanti sampai di Madinah baru lahir, ya, jangan pada saat dalam keadaan safar, ya, tentunya dengan pertimbangan, ya, kesulitan yang akan dihadapi, ya, ketika melahirkan dalam keadaan safar dan tentunya dengan fasilitas yang sangat terbatas pada zaman itu, ya, tidak seperti di zaman kita. Maka Rasulullah pun melanjutkan perjalanan, ya, bersama dengan rombongannya tentunya. Abu Talha mengatakan, ya, innaka la ta'lam ya Rabb, ya, sesungguhnya engkau wahai Rabbku, sesungguhnya engkau mengetahui, annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah idza kharaj, sesungguhnya ya Allah engkau mengetahui bahwa aku senang keluar bersafar bepergian bersama dengan Rasulullah SAW, menemani beliau. Wa adkhula ma'ahu idza dakhal, dan saya juga senang, ya, datang kembali ke kota Madinah bersama dengan Rasulullah. Ya, jadi sama-sama keluar dan sama-sama datang,
ya, di dalam satu rombongan yang sama. Wa qad uhtubistu bima tara, dan engkau ya Rabb, ya, telah melihat keadaanku, ya, di mana aku tertahan karena peristiwa ini, ya, istrinya yang sedang dalam keadaan seperti itu. Taqulu Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim pun berkata, ya Aba Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajid, intaliq fantalaqna. Ketika Abu Talha selesai berdoa, ya, dengan doa yang tadi, Ummu Sulaim pun mengatakan kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, ya, rasa sakit yang saya rasakan tadi sudah tidak lagi saya rasakan, ya, sudah pergi, tidak ada lagi rasa sakit yang saya rasakan. Intaliq, kata Ummu Sulaim, kita berangkat. Maka berangkatlah mereka, ya, tentunya bersama Rasulullah. Wa darabaha al-makhad hina qadima, dan nanti kontraksi tersebut, rasa sakit tersebut kembali ketika mereka berdua telah sampai ke kota Madinah, ya, bersama dengan Rasulullah. Fawaladat gulaman, maka Ummu Sulaim pun melahirkan seorang anak laki-laki. Faqalat li ummi, maka Ummu Sulaim mengatakan kepadaku, yaitu Anas, ya, ibuku mengatakan kepadaku, ya Anas, wahai Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taghdua bihi ala Rasulillah. Wahai Anas, ya, anak ini jangan sampai dia menyusu dulu sampai, ya, dia dibawa kepada Rasulullah. Artinya jangan ada yang menyusuinya, ya, bawa dia kepada Rasulullah dulu, ya, dan jangan singgah ke tempat manapun. Falamma asbaha ihtamalathu fantalaqat bihi rasul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara tamam al-hadis. Dan, ya, akhir hadisnya atau kesempurnaan hadisnya sebagaimana di riwayat sebelumnya, yaitu Rasulullah memberikan nama kepada anak tersebut. Hadirin rahimakumullah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah yang dialami oleh sahabat ini, yang dialami oleh Ummu Sulaim dan Abu Talha? Ya, ketika Abu Talha kehilangan anaknya, lalu kemudian Ummu Sulaim mengajarkan tentang kesabaran yang hakiki, tentang kesabaran yang sempurna, dan tentang kesabaran ketika ia tumbuh di dalam hati seseorang, ya, ia tidak memandang dan membedakan jenis kelamin dari orang tersebut. Ya, bahkan seorang wanita pun ketika ia bersabar dan ketika ia yakin bahwa segala sesuatu yang menimpa dirinya pasti telah tertulis di dalam lembaran-lembaran takdirnya, maka ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bisa bersabar. Seorang wanita mengajarkan tentang kesabaran yang kuat, yang bahkan mungkin begitu banyak laki-laki atau begitu banyak, ya, lelaki yang tidak bisa bersabar sebagaimana kesabarannya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini seorang ibu, dan tidak ada lagi keraguan bahwa seorang ibu kecintaannya sangat besar kepada anaknya. Olehnya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh salah seorang sahabat, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Rasulullah lalu kemudian ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni suhbati, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya, untuk aku berbakti kepadanya? Kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian kata orang tersebut, kemudian siapa lagi setelahnya wahai Rasulullah yang paling berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan dariku? Kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian kata lelaki itu, siapa lagi setelahnya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Qala thumma man, qala abuk. Nanti bapak di urutan yang terakhir, setelah ibu diulang sebanyak 3 kali. Ya, karena tentunya pengorbanan seorang ibu adalah pengorbanan yang luar biasa. Ya, pengorbanan yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk kebahagiaan dan kehidupan anak-anaknya. Ummu Sulaim
tentu merasakan kepahitan dan kesedihan yang luar biasa ketika anaknya wafat, ketika anaknya meninggal dunia. Tetapi itu tidak membuat beliau kehilangan harapan akan kebaikan-kebaikan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang diambil darinya, orang-orang yang ia cintai. Ummu Sulaim telah diambil darinya anaknya yang ia cintai, yang telah ia kandung, yang telah ia lahirkan, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil anak tersebut. Ya, kesabaran Ummu Sulaim sampai membuat beliau bertingkah di hadapan suaminya, ya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ya. Tidak juga beliau menunjukkan mata yang merah karena tangisan yang luar biasa. Tidak juga beliau menunjukkan raut wajah yang sangat bersedih sampai Abu Talha bisa mengetahui kesedihannya. Ya. Tetapi bahkan beliau ketika Abu Talha datang ke rumahnya, ya, beliau melayani dengan pelayanan yang tidak pernah semaksimal itu beliau lakukan kepada suaminya. Ya, makanya suaminya di malam itu, ya, marah kepada Ummu Sulaim setelah apa yang ia berikan kepadanya. Ya, mengajarkan tentang kesabaran yang luar biasa. Sesuatu yang bisa kita pelajari juga dari hadis yang mulia ini, yaitu tentang buah dari kesabaran. Ketika Rasulullah mengetahui apa yang terjadi dari peristiwa tersebut, Rasulullah tidak menyalahkan siapapun. Rasulullah tidak mengatakan kepada Abu Talha, Ummu Sulaim itu salah. Ya, tidak juga Rasulullah mengatakan kepada Abu Talha, engkau juga salah. Tetapi Rasulullah memberikan solusi, ya, pendidikan tentang mencari jalan keluar yang terbaik ketika ada permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Tidak menyalahkan, ya, salah satu pihak, tetapi dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya, mencari jalan keluar yang paling pertengahan. Rasulullah SAW ketika mendengarkan itu, beliau tidak banyak berkomentar. Beliau hanya mendoakan, barakallahu fi lailatikumah. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Ya, hanya itu saja. Tidak ada komentar yang lain. Ya, tidak ada perintah-perintah yang lain, tidak ada komentar-komentar yang lain. Apakah itu sia-sia? Tidak. Ya. Setelahnya Ummu Sulaim hamil dan kemudian lahirlah anak. Anak tersebut diberi nama langsung oleh Rasulullah SAW, itu dengan Abdullah. Dan nama Abdullah dan Abdurrahman di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka Rasulullah memberikan nama Abdullah kepada anak tersebut. Kata para sahabat yang hidupnya panjang setelah itu, mereka mengatakan, dari anaknya Ummu Sulaim ini, yaitu Abdullah, ya, lahirlah 9 kurang lebih, ya, 9 anak. Ya, jadi Ummu Sulaim punya anak Abdullah. Abdullah ini nanti besarnya menikah. Ya, Rasulullah tidak lagi melihatnya karena Rasulullah telah wafat pada saat itu. Ya, kata para sahabat melihatnya, Abdullah ini menikah lalu kemudian darinya lahir 9 anak laki-laki semuanya. Ya. Dan kata para sahabat, ke-9 anaknya semua itu adalah qurra, para penghafal Al-Quran. Ya, para penghafal Al-Quran. Buah dari kesabaran dan buah dari keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara pelajaran yang berharga juga dari hadis ini, yaitu tentang disunnahkannya mentahnik, yaitu anak yang baru lahir, ya, dikunyahkan kurma oleh bapaknya atau oleh ibunya, dan kemudian, ya, kunyahan kurma tersebut sedikit, ya, diletakkan di atas langit-langit dari anak yang lahir tersebut. Dan Abdullah ini yang lahir mendapatkan keberkahan yang luar biasa, di mana, ya, air liur Rasulullah SAW itu bercampur dengan
ya dengan si anak ini, yaitu Abdullah, ya. Dan itulah mungkin ya salah satu di antara keberkahan yang membawa keberkahan ya kepada keturunan-keturunan dari Abdullah, anak yang ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ati." Bukanlah timbangan orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat atau yang pandai berkelahi, yang pandai membanting dan menjatuhkan musuhnya, yaitu makna dari surah. Innamasy-syadidu, sesungguhnya kekuatan yang sebenar-benarnya itu adalah allazi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, seseorang yang sanggup mengendalikan dirinya ketika ia marah. Ya, hadis yang serupa diriwayatkan oleh Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yastabbani, dan ya di sekitar kami ada dua orang yang saling mengumpat atau saling mengatai, saling mengumpat di antara kedua orang ini. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, dan salah satu di antara kedua orang itu telah berubah menjadi merah wajahnya, ya karena saking marahnya. Wantafakhat audajuhu, dan juga merah mukanya, dan urat-urat lehernya kelihatan, urat-urat lehernya, wajahnya sudah kelihatan, berarti sudah sangat marah orang ini. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah ketika melihat kejadian tersebut, beliau mengatakan, inni la'alamu kalimatan, sungguh aku mengetahui sebuah kalimat atau sebuah ucapan, sebuah doa. Lau qalaha, seandainya orang yang marah tadi itu mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajid, sungguh apa yang ia rasakan dari kemarahan tersebut akan pergi meninggalkan dirinya. Apa itu? Kata Rasulullah, lau qala, seandainya ia mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya aku berlindung atas nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan nama Allah Subhanahu wa taala dari syaitan atau setan yang ar-rajim, yang terkutuk, yang dilaknat. Zahaba anhu ma yajid, ketika ia mengucapkan itu niscaya kemarahannya itu akan pergi. Faqalu lahu, maka para sahabat ketika mendengarkan perkataan Rasulullah itu pun mengatakan kepada orang yang marah tadi, salah satu di antara kedua orang itu yang berubah mukanya menjadi merah, karena bukan kedua-duanya yang sangat marah, hanya salah satunya saja. Maka para sahabat pun mengatakan kepada salah satu di antara kedua orang itu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadamu atau bersabda, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, ya berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, sesuai dengan pembahasan bab kita, bahwasanya hadis ini memberikan pelajaran tentang hakikat dari kekuatan, tentang makna dari kekuatan yang sejati, bahwa timbangan dari kekuatan bukan hanya pada kekuatan fisik saja, tetapi Islam memandang bahwa timbangan kekuatan seseorang itu selain dari fisiknya yang kuat, juga terdapat pada psikologinya,
kemampuan dia untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan jiwanya, mengendalikan hatinya. Ya, kata Rasulullah dalam hadis ini, laisa syadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat, ya, bukan timbangan kekuatan satu-satunya kita mengatakan orang itu kuat. Ya, kalau dia pandai membanting musuhnya atau pandai bergulat dan mengalahkan musuhnya. Bukan hanya itu, tetapi ada yang jauh lebih besar dari itu, yang menjadi faktor yang sangat besar sehingga seseorang dikatakan dia adalah seorang yang kuat. Itu seorang yang ketika ia dihadapkan pada sebuah kesempatan di mana dia bisa meluapkan amarahnya, di mana dia bisa sangat marah, lalu kemudian dia memilih untuk mengendalikan jiwanya dan mengendalikan amarahnya. Sebagaimana apa yang terjadi ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Ya, dan para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka yang menjadi manusia-manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah mereka menjadi manusia-manusia yang sia-sia Allah memilih mereka, ya, melainkan mereka adalah manusia yang terbaik. Ya, di setiap keadaan ketika mereka melihat ada momentum yang terjadi bersama dengan Rasulullah, mereka mengingat kejadian tersebut, lalu kemudian mereka mengabarkan kejadian itu kepada generasi-generasi setelahnya, agar kiranya generasi-generasi yang datang setelah mereka itu bisa mengambil pelajaran dan bisa membayangkan kehidupan seolah-olah sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang di antara sahabat ketika ia duduk bersama dengan Rasulullah menyaksikan ada dua orang yang bertengkar. Salah satu di antaranya ya begitu meluapkan amarahnya dengan sangat besar kepada orang yang satunya, sampai kemarahannya membuat wajahnya berubah menjadi merah, membuat urat-urat yang ada di wajahnya, di lehernya, di tubuhnya itu terlihat karena begitu besar amarah yang ia luapkan. Ketika Rasulullah melihat kejadian itu, dan sebagaimana kebiasaan Rasulullah, ya, dan sebuah kaidah mengatakan la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajah, bahwa tidak boleh menunda penjelasan ketika penjelasan itu dibutuhkan di sebuah keadaan. Ya, dalam keadaan tersebut dibutuhkan adanya penjelasan dari Rasulullah karena beliau melihat kejadian kedua orang tersebut. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, sesungguhnya seandainya kedua orang itu atau salah seorang di antara kedua orang itu mengucapkan kalimat ini, maka sungguh amarahnya itu akan mereda dan akan hilang darinya. Yaitu ucapan yang sangat mudah yang semua di antara kita dan sebagian besar kaum muslimin atau bahkan seluruh kaum muslimin itu mengetahui ucapan ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dan ucapan ini berlaku di semua keadaan, ya, secara mutlak ketika kita khawatir ya bahwasanya syaitan masuk dan menyusup ke dalam diri kita, ke dalam hati kita untuk menjatuhkan kita ke dalam perbuatan kemaksiatan. Kita disunnahkan untuk berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan hanya pada saat sebelum kita membaca Al-Qur'an, ya, tetapi pada saat kita marah, ya, pada saat kita menahan emosi kita dan akan meluapkan emosi itu atau bahkan sedang marah, kita disunnahkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya, kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya syaitan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, inna syaitan la yajri fi ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia, di dalam peredaran darah mereka. Ya, syaitan bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan bahkan masuk ke dalam urat-urat nadi dan peredaran darah manusia yang membuat ya manusia tersebut ya semakin tergoda untuk terjatuh di dalam kesalahan.
Maka doa ini mengajarkan kepada kita tentang perlindungan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mengamalkan doa ini ketika ia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hadis selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ia mengatakan kepada Rasulullah, "Ausini, wahai Rasulullah, berwasiatlah kepadaku, nasihatilah diriku." Qala la taghdab. Berkatalah Rasulullah, "Janganlah marah." Faraddada miraran. Dan orang ini mengulang-ulang permintaannya, "Wahai Rasulullah, bernasihatlah kepadaku, sampaikanlah kepadaku." Kata Rasulullah, "La taghdab." Jangan marah. Dia ulang lagi, "Wahai Rasulullah, sampaikan lagi, saya mau nasihat yang lain." Kata Rasulullah, "La taghdab." Jangan marah. Sampai lelaki ini mengulang-ulangnya selama beberapa kali, dan wasiat Rasulullah tetap sama, yaitu la taghdab, jangan marah atau jangan mudah marah. Sampai orang itu pun pergi. Kata para ulama, ketika orang ini datang kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah bernasihat atau mewasiatkan tentang jangan marah ini atau jangan mudah marah, itu adalah pertimbangannya karena Rasulullah melihat dari raut wajah atau perawakan orang ini, sepertinya dia adalah orang yang suka marah, orang yang suka marah, sehingga Rasulullah mengulang-ulang satu nasihat itu, yaitu jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena jelas dari wajah, dari penampakan, dari perawakan orang tersebut, Rasulullah berfirasat bahwa orang ini dia suka marah, sehingga Rasulullah hanya mengulang nasihat ini. Dan ini salah satu di antara jawami'ul kalim Rasulullah. Rasulullah memiliki kelebihan. Kata Rasulullah waktu itu, "Khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumku. Salah satu di antara kelima keistimewaan tersebut adalah Rasulullah katakan, "Wa'utitu jawami al-kalim." Yaitu keistimewaan, kelebihan berupa aku diberikan sesuatu yang dinamakan jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Jawami al-kalim adalah perkataan yang terdiri dari kata yang sangat sedikit, perkataan yang singkat, tetapi ketika ia dipelajari dan ketika ia dikaji, ternyata kandungan makna pelajaran dari perkataan itu begitu sangat dalam dan begitu sangat luas. Salah satu di antara jawami'ul kalim Rasulullah adalah hadis ini, itu la taghdab, jangan mudah marah atau jangan marah. Salah satu di antara jawami'ul kalim Rasulullah juga adalah ketika datang seseorang kepada Rasulullah, lalu kemudian orang itu mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku perkataan tentang keislaman, nasihat tentang keislaman yang aku tidak akan lagi bertanya kepada selain dari dirimu, wahai Muhammad. Kata Rasulullah, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Singkat. Kata Rasulullah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, lalu kemudian setelahnya istiqamalah engkau di atas keimanan itu. Sudah selesai. Ini singkat. Tetapi ketika ia dipelajari, ketika ia dikaji, melahirkan begitu banyak bahan-bahan kajian atau nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Salah satu di antara jawami'ul kalim Rasulullah juga adalah ketika salah seorang sahabat yang pergi melaut, nelayan, pekerjaannya nelayan, dan ini menunjukkan juga tentang mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah sepanjang hidupnya beliau tidak pernah melihat laut, beliau tidak pernah melihat laut. Tapi sahabat ini datang kepada Rasulullah bertanya tentang laut. Apa pertanyaannya? Suatu ketika datang seseorang kepada Rasulullah, lalu kemudian ia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna nahmilu qalilan minal ma." Wahai Rasulullah, kami ketika kami berlaut, kami membawa sedikit perbekalan air, yang dengan air itu, air tawar,
ya, kami minum dan kami berwudu dengan air tersebut. Maka sahabat ini bertanya, bagaimana hukumnya wahai Rasulullah, ya, berwudu dengan air laut? Ya, apakah boleh hukumnya? Ya, afanatawadda'u bihi? Ya, kata sahabat itu, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Rasulullah mengatakan, al-bahru, laut itu, tahurun ma'uhu wal hillu maytatuh. Ya, singkat sekali jawaban Rasulullah, tetapi mencakup seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan lautan. Kata Rasulullah, laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Cukup sampai di situ kata Rasulullah, ya. Ya, hanya itu. Tetapi ketika ia dikaji begitu banyak, ya, hal yang bisa kita pelajari yang berkaitan dengan lautan, ya, tentang hukum berwudu dengan air laut, boleh hukumnya, ya, halal hukumnya, ya, suci, air laut itu suci. Tentang memakan bangkai dari laut, ya, maksudnya adalah ikan, ya, ikan yang telah menjadi bangkai, ya, apakah boleh dimakan? Jawabannya boleh, ya, selama tidak mendatangkan penyakit tentunya, ya, tidak mendatangkan penyakit. Dan juga tetap diperhatikan apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan, ya, karena dari laut juga ada hewan-hewan laut yang tidak bisa dimakan, ya, karena ada kandungan racun di dalamnya. Dan kaidah fikih mengatakan la dharar wala dirar, tidak boleh mencelakai diri sendiri dan tidak boleh juga mencelakai orang lain, ya, dan kaidah ini masuk ke dalamnya, dan ini adalah jawami'ul kalim Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, la taghdab, jangan marah, atau jangan mudah marah, atau lebih tepatnya kita katakan jangan, ya, mudah marah, atau jangan mudah meluapkan, ya, kemarahan kita, karena marah adalah sesuatu yang manusiawi, ya, marah sesuatu yang manusiawi. Seseorang marah, ya, karena melihat sesuatu yang tidak dia senangi. Tetapi Islam menganjurkan bahwa ketika seseorang marah, ya, dia diperintahkan untuk mengendalikan amarah tersebut. Mengapa begitu banyak kejadian, ya, kriminal yang terjadi di masyarakat kita? Karena kemarahan yang tidak bisa dikontrol, karena kemarahan yang tidak bisa dikendalikan, sampai kepada, ya, dengan mudahnya seseorang menghilangkan nyawanya orang lain, ya, dengan mudahnya seseorang mengambil hartanya orang lain dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat besar konsekuensinya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kemarahan tersebut. Dan kemudian yang terakhir, ya, dalam hadis selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Suatu ketika, ya, beliau mengatakan, qadima Uyainah bin Hisan, datang Uyainah bin Hisan, ya, nama orang ini, fanazala ala ibni akhihi al-Hur ibn Qais, ya, datang ke kota Madinah dan dia menginap di rumah keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafar alladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu, dan keponakannya ini yang bernama Al-Hur ini, ya, beliau memiliki kedudukan yang dekat kepada khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pada saat itu atau kejadian ini terjadi pada zaman Khalifah Umar, yang berarti Rasulullah telah wafat dan Abu Bakar telah wafat. Maka datanglah Uyainah dan dia bermalam di rumahnya Al-Hur. Wa kana al-qurra ashab majlis Umar wa musyawaratihi, dan keponakannya ini termasuk dari golongan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, ya, dan Umar menjadikan para penghafal Al-Qur'an di zaman beliau itu sebagai penasehat-penasehatnya, ya. Jadi Umar sebagai seorang khalifah, ya, mengangkat penasehat dari kalangan atau golongan para penghafal Al-Qur'an, ya, dan sebegitulah semestinya, ya, begitulah semestinya para penghafal Al-Qur'an itu ditinggikan derajatnya sebelum di akhirat, ketika, ya, mereka memberikan syafaat kepada orang-orang terdekat mereka. Dalam sebuah hadis, dipanggillah, ya, seorang penghafal Al-Qur'an
pada hari di padang mahsyar kelak. Dipanggillah ia. Lalu kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ya penghafal tersebut, ya panggillah kedua orang tuamu. Lalu kemudian kenakanlah ia tajul waqar, yaitu sebuah mahkota yang sangat indah dan sangat bersinar yang diberikan oleh Allah kepada penghafal Al-Quran tersebut. Lalu kemudian penghafal Al-Quran itu pun mengenakan ya mahkota yang begitu bersinar tersebut di atas kepala dari kedua orang tuanya. Maka di zaman Khalifah Umar, para penghafal Al-Quran ini dijadikan penasehat negara. Kemudian kata Ibnu Abbas, ya, kuhulan kan o syubbanan, ya, dan Umar tidak membedakan apakah penghafal tersebut dari kalangan orang-orang yang sudah tua ataukah masih muda, ya, dari kalangan yang sudah tua ataukah masih muda, ya, semua dijadikan dan diangkat sebagai penasehat. Faqala Uyainah, maka berkatalah Uyainah kepada keponakannya ini, ya ibna akhi, wahai keponakanku, laka wajhan inda hadzal amir fasta'dhin li alaihi. Wahai keponakanku, kamu punya kedekatan kepada Khalifah Umar, maka minta izinlah kepadanya untuk aku bisa masuk kepadanya dan bertemu dengannya. Maka dilakukanlah itu, dan dia pun diizinkan untuk bertemu dengan Umar. Maka ketika ia bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu, ya kata Uyainah ini kepada Umar, fa wallahi, demi Allah, ya. Jadi ketika telah bertemu berpapasan ya wajah, kata Uyainah ini kepada Umar, demi Allah wahai Umar, la tu'tina al-jazal wa la tahkum fina bil adl. Wahai Umar, sesungguhnya engkau khalifah yang tidak adil. Ya, bayangkan, dia adalah orang yang sulit bertemu dengan Umar, ya, sekalinya diberikan kesempatan bertemu dengan Umar, dia mengatakan perkataan ini, wahai Umar, kamu adalah seorang yang tidak adil, ya. Faqadiba Umar, maka ya refleks Umar pun marah mendengarkan perkataan itu. Dan ketika kita membaca sejarah kehidupan Umar, sirah dari Umar ini, sahabat yang mulia ini, sahabat yang dijamin masuk surga ini, sahabat yang menjadi khalifah kedua, ya, kita akan dapati begitu besarnya keadilan beliau, ya, kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Tetapi ya tidak ada manusia yang sempurna. Bisa saja ya ada orang yang merasa tidak adil, tetapi pada hakikatnya beliau adil. Maka Umar pun marah. Lalu kemudian hatta hamma an yuqi'a bihi, sampai Umar berkeinginan untuk menjatuhkan hukuman kepada Uyainah, ya, orang ini. Faqala lahu al-Hurr, maka datanglah al-Hurr ini, ya, keponakannya ini, menengahi antara pamannya dengan Umar. Lalu kemudian mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin para ya orang yang beriman. Inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wahai Muhammad, berikanlah maaf dan perintahkanlah kepada kebaikan dan maafkanlah orang-orang yang jahil, yaitu orang-orang yang bodoh. Lantas kata keponakannya ini, sesungguhnya pamanku ini wahai Umar termasuk dari kalangan atau golongan orang-orang yang tidak tahu atau orang yang jahil. Maka ketika Umar mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada beliau, ya beliau pun meninggalkan ya hukuman tersebut, lalu kemudian memaafkan Uyainah bin Hisan atas apa yang telah ia ucapkan, ya. Karena apa yang ia ucapkan itu adalah fitnah, adalah tuduhan, ya, yang dimana dia wajib mendatangkan bukti dari tuduhan tersebut. Jika tidak, maka dia harus dihukum, ya, sebagaimana di dalam hukum Islam. Tetapi Umar radhiyallahu anhu memilih memaafkan ketika beliau diingatkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.